Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai biofarmasetika sediaan rektal. Next. Next. Ini merupakan pokok bahasan yang akan kami bahas kali ini. Next. Kita mulai dengan anatomi dan fisiologi rektum, di mana anatomi dari rektum ini dia terletak di rongga pelvis. Nah, secara anatomis rektum ini dimulai dari persambungan dengan kolon sigmoid yang disebut dengan junctio rectosigmoid dan berakhir pada kanalis analis. Panjangnya itu sekitar 12 hingga 15 cm. Rektum ini dibagi menjadi 3 segmen berdasarkan hubungannya dengan peritoneum. Yang pertama itu ada rektum atas, rektum tengah, dan rektum bawah. Next. Untuk struktur dinding rektum ini tersusun atas 4 lapisan. Yang pertama itu ada tunika serosa, yaitu melapisi bagian atas rektum. Kemudian ada tunika muscularis yang terdiri atas lapisan otot polos, longitudinal, kemudian ada circulus, dan lapisan circulus itu menembal membentuk sphincter ani interna. Kemudian ada submucosa, yaitu submucosa ini kayak akan jaringan ikat longgar, pembuluh darah, limfatik, dan juga Lesco-Sarov-Meissner. Lapisan ini berperan penting untuk absorpsi obat rektal. Kemudian ada mukosa, di mana mukosa ini terdiri dari epitel kolumnar sederhana dengan sel goblet yang menghasilkan muskus. Mukosa ini tidak memiliki fili intestinal sehingga luas permukaannya itu lebih kecil dibandingkan usus halus. Next. Kemudian ada untuk luas permukaan absorpsi dari rektum. Salah satu keterbatasan utama untuk rute rektal itu adalah luas permukaan absorpsinya yang kecil. Itu hanya sekitar 200 sampai 400 cm persegi, jauh di bawah usus halus yang luasnya mencapai 200 meter persegi. Selain itu, volume cairan yang secara alami ada di rektum juga itu sangat sedikit, hanya 1 sampai 3 mili, sehingga kondisi ini menjadi pertimbangan utama dalam formulasi sediaan rektal. Obat itu harus memiliki sifat fisikokimia yang baik agar bisa tetap larut dan terabsorpsi meski dalam volume cairan yang sangat terbatas. Kemudian untuk implikasi luas permukaan terhadap formulasi itu, karena luas permukaannya yang terbatas dan cairan rektal yang sangat sedikit, formulasi sediaan rektal itu harus betul-betul mempertimbangkan kelarutan dan lipofilisitasi obat. Nah, obat yang bersifat lipofil itu lebih mudah menembus membran mukosa rektal dibandingkan obat yang hidrofilik. Volume sediaan seperti enema atau gel yang direkomendasikan itu adalah sekitar 2 sampai 30 ml agar tidak menyebabkan refleks ingin buang air besar. Next. Untuk pH lingkungan rektal sendiri itu, rektal ini berbeda dengan lambung yang sangat asam atau usus halus yang memiliki pH yang bervariasi. Sehingga lingkungan rektum itu justru relatif netral dan stabil di kisaran pH 6,8 sampai 7,2. Stabilitas pH ini didukung oleh muskus yang dihasilkan oleh sel goblet sebagai buffer alami. Kemudian tidak adanya enzim pencernaan yang signifikan di rektum juga menjadi keunggulan tersendiri. Obat-obatan berupa protein atau peptida yang akan hancur di lambung atau di usus halus itu bisa diberikan secara rektal dengan lebih aman. Next. Untuk indikasi pH terhadap absorpsi obat itu, dia penting karena hanya bentuk obat yang tidak terionisasi yang mampu menembus membran sel secara pasif. Pada pH rektal yang mendekati 7, obat-obatan basa lemah itu seperti lidocain atau diazepam akan berada dalam bentuk tidak terion yang dominan sehingga absorpsinya itu lebih baik. Sebaliknya obat asam lemas seperti aspirin akan lebih banyak dalam bentuk terion sehingga absorpsinya itu lebih lambat dan kurang efisien. Next. Nah, untuk vaskularisasi rektum itu ada, rektum ini mendapatkan pasokan darah dari 3 arteri. Ada arteri rectalis superior yang berasal dari arteri mesenterica inferior dan memperdarahi 2/3 atas rektum. Kemudian ada arteri rectalis media dan inferior. Nah, keduanya itu berasal dari cabang arteri iliaca interna. Perbedaannya itu asal arteri ini bukan sekedar anatomi. Nah, dari dua arteri itu dia untuk memahami apakah obat yang diabsorpsi itu akan melewati hati atau tidak. Kemudian untuk drainase vena dan anatomosis portosistemik itu vena rectalis superior ini mengalirkan darah menuju sistem portal hepatik. Artinya, obat yang diabsorpsi di segmen atas rektum akan melewati hati dan mengalami metabolisme lintas pertama. Sebaliknya, vena rectalis media dan inferior itu mengalirkan darah langsung ke sirkulasi sistemik tanpa melalui hati. Nah, di area pertemuan kedua sistem ini terdapat anastomosis portosistemik. Nah, jika supositoria itu diletakkan di lower atau middle di tengah-tengah rektum, sekitar 50-70% obat itu dapat menghindari first pass metabolisme. Hal tersebut adalah keunggulan klinis yang menguntungkan. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme absorpsi dari obat di mukosa rektal. Nah, pemberian obat-obat di mukosa rektal seperti enema, suspensi, atau suppositoria itu sebelum memasuki tahap absorpsi harus melewati tahap preabsorpsi, yaitu di mana obat itu akan mengalami pelepasan dari sediaan. Obat itu akan dilepaskan dari bentuk sediaannya. Setelah itu, obat harus terlarut dalam cairan rektal yang volumenya terbatas. Nah, setelah melalui proses pelarutan, obat itu akan menembus lapisan mukus dan lapisan epitel untuk mengalami proses absorpsi. Nah, untuk jalur absorpsi dari epitel itu, obat itu akan menembus mukosa rektal melalui 2 jalur. Yang pertama itu ada jalur transseluler, di mana jalur transseluler ini artinya itu obat akan melewati sel epitel, di mana untuk melalui jalur ini akan dipengaruhi oleh lipofilitas obat. Semakin lipofilik obat tersebut, maka obat itu akan semakin mudah untuk diabsorpsi. Nah, kalau jalur paraseluler, obat itu akan berdifusi melalui celah yang ada di antara sel epitel. Nah, pada tahap preabsorpsi ada yang namanya proses pelarutan dalam cairan rektal. Nah, proses pelarutan ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, dimulai dari bentuk sediaan, lalu ada sifat larutan, penyebaran sediaan, dan juga variasi anatomi. Nah, untuk selanjutnya setelah proses absorpsi itu akan mengalami proses distribusi. Nah, proses distribusi atau jalur distribusi ini akan dipengaruhi berdasarkan lokasi absorpsi, di mana
apabila melalui vena hemorrhoidalis superior, maka obat itu akan mengalami metabolisme lintas pertama sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Sedangkan kalau melalui vena hemorrhoidalis inferior, obat itu akan langsung menuju ke sistemik. Nah, jadi absorpsi obat pada mukosa rektal itu dapat dipengaruhi oleh sifat obat, formulasi sediaan, dan faktor fisiologis, di mana faktor-faktor ini akan menentukan kecepatan serta jumlah obat untuk mencapai sirkulasi sistemik. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor fisiologis yang memengaruhi absorpsi. Yang pertama itu adalah isi kolon. Jadi jika sebuah rektum itu dia berisi feses, maka akan menjadi penghalang fisik antara obat dan mukosa rektum. Selanjutnya, feses ini juga akan meningkatkan viskositas atau kekentalan isi rektum. Karena kedua hal ini, maka proses disolusi atau penyerapan obat juga akan lebih sulit. Sebaliknya, kalau kondisi rektum itu kosong setelah defekasi, obat dapat langsung kontak dengan mukosa, sehingga absorpsi menjadi lebih maksimal. Karena itu, dianjurkan untuk pemberian obat rektal dilakukan setelah buang air besar, atau bisa juga dengan enema jika diperlukan. Next. Lalu selanjutnya itu ada pengaruh rute drainase vena dan efek indeks pertama. Seperti yang tadi Kak Sarah jelaskan, di rektum itu dia mempunyai 3 jalur vena utama, yaitu vena rektal superior, vena rektal tengah, dan vena rektal inferior. Jadi kalau vena rektal superior itu dia mengalirkan darah ke vena porta menuju hati, sehingga obat akan mengalami first pass effect. Sedangkan kalau vena rektal tengah dan inferior langsung menuju vena cava inferior, sehingga obat bisa masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melewati hati. Jadi jika obat ditempatkan terlalu dalam rektum bagian atas, maka obat itu akan mengalami first pass effect. Selanjutnya, kalau obat berada di bagian bawah rektum atau daerah anal, maka absorpsi akan melalui vena tengah dan inferior, sehingga dapat menghindari first pass effect. Kita masuk pada faktor fisikokimia yang mempengaruhi absorpsi obat. Di sini ada 3 faktor, ada kelarutan, koefisien partisi, dan ukuran partikel. Yang pertama itu ada kelarutan, di mana obat itu harus larut terlebih dahulu agar dapat diserap, di mana obat itu perlu berada dalam bentuk larutan supaya dapat menembus mukosa rektum dan langsung darah. Nah, jika obat itu belum larut, maka proses absorpsinya tidak berlangsung secara optimal. Kemudian cairan rektal itu sangat sedikit, hanya sekitar 1-3 mili, sehingga obat dengan kelarutan yang rendah itu sulit larut dengan sempurna. Cairan di rektum itu terbatas, maka hanya sedikit obat yang bisa larut, akibatnya obat lain yang suka larut akan lebih lambat tersedia untuk diserap. Kemudian obat larut lebih baik digunakan dengan basis berlemak, sedangkan obat lipofilik cocok dengan basis yang larut air. Kemudian faktor yang kedua itu ada koefisien partisi, di mana koefisien partisi ini menentukan perpindahan obat dari basis ke cairan rektal dan kemampuannya untuk menembus mukosa, di mana faktor koefisien partisi ini mempengaruhi kemampuan obat untuk keluar dari basis supositoria, lalu larut ke dalam cairan rektal, kemudian menembus dinding rektum untuk masuk ke sistem peredaran darah. Kemudian obat yang lebih larut lemak lebih mudah menembus membran rektal, tetapi bisa bertahan dalam basis berlemak sehingga absorpsinya melambat. Nah, karena membran rektal itu bersifat lemak, maka obat lipofilik lebih mudah melewatinya. Namun jika basis supositorianya juga berlemak, maka obatnya itu dapat tertahan lebih lama sehingga proses pelepasan dan absorpsinya menjadi lebih lambat. Kemudian yang ketiga itu ada ukuran partikel, di mana partikel lebih kecil memiliki permukaan yang lebih besar sehingga lebih cepat larut dan dapat diserap. Artinya semakin kecil ukuran partikel, maka semakin luas permukaan obat yang kontak dengan cairan rektal, di mana hal ini tuh membuat obat lebih cepat larut dan lebih mudah untuk diabsorpsi. Kemudian ukuran ideal dari partikel itu sekitar 50-100 mikrometer untuk mencegah penggumpalan dan pengendapan. Artinya ukuran partikel yang sesuai bisa membantu dan menjaga kestabilan sedia supositoria, di mana partikel yang tidak terlalu besar maupun terlalu kecil, di mana partikel tidak terlalu besar maupun terlalu kecil sehingga risiko menggumpal dan mengendap itu dapat ditangani dan dikurangi. Dan profil biofarmaseutika basis supositoria. Nah, yang pertama untuk basis lemak itu, basis lemak ini dia akan meleleh pada suhu tubuh yaitu sekitar 37 derajat Celcius, sedangkan basis air atau bersifat hidrofilik akan larut dalam cairan tubuh. Untuk waktu basis lemak atau lipofilik ini biasanya relatif cepat atau kurang dari 30 menit dan rata-ratanya itu 13 menit. Nah, untuk basis yang larut air, biasanya untuk waktu larutnya itu lebih lambat, biasanya lebih dari 23 menit, bisa saja mencapai 60 menit. Nah, untuk laju biofarmaseutikanya itu atau laju absorpsinya, di mana basis lemak ini memiliki laju disolusi dan permeasi yang paling cepat dibandingkan basis lainnya karena akan segera meleleh pada suhu tubuh. Sedangkan untuk basis hidrofilik, pelepasan obat ini terjadi melalui pelarutan dalam cairan tubuh. Sebagai contoh PEG yang akan memungkinkan dispersi obat itu lebih cepat dibandingkan dengan oleum kakao. Nah, untuk basis lemak oleum kakao ini dia merupakan ideal dan basis ini dianggap paling efisien karena menghasilkan laju disolusi dan permeasi yang paling cepat. Hal ini disebabkan karena basis lemak ini akan segera meleleh sempurna di dalam rektum sehingga bahan aktif obat itu bisa langsung tersedia dan diserap oleh mukosa di area rektal. Namun, oleum kakao ini memiliki tantangan stabilitas fisik di mana titik lelehnya itu mudah dipengaruhi oleh suhu tinggi selama proses pembuatan. Sehingga untuk mengoptimalkan pelepasan obat itu seringkali ditambahkan sera alba sebagai agen pengeras untuk menyesuaikan titik leleh agar obat tersebut tetap stabil pada suhu ruang tapi tetap dapat meleleh sempurna pada suhu tubuh. Nah, untuk basis air atau yang bersifat hidrofilik itu contohnya seperti propilen glikol, dia itu tidak bergantung sepenuhnya pada suhu tubuh untuk meleleh melainkan larut dalam cairan tubuh. Nah, dari sisi biofarmaseutika, PEG ini akan memungkinkan dispersi obat yang relatif cepat setelah proses pelarutan dimulai. Nah, penggunaan kombinasi PEG ini biasa seperti campuran PEG 400 dan PEG 6000 sering dipilih karena memiliki stabilitas fisik yang lebih baik di suhu ruangan yang hangat dibandingkan dari basis lemak. Untuk kelebihan biofarmaseutika lainnya dari basis PEG ini adalah sifat pencahar ringannya yang dapat merangsang refleks buang air besar pada yang akan mempercepat waktu kerja obat dalam usus dibandingkan basis lemak. Next. Mengenai pengaruh basis supositoria, lemak versus air terhadap laju pelepasan obat atau liberation. Jadi untuk basis lemak sendiri itu contoh utamanya ada cocoa butter atau lemak coklat dan lemak terhidrogenasi dari minyak sawit biji kapas terus dari asam lemak
itu palmitat, stearat, dan gliserida, sering dikombinasikan untuk mendapatkan kekerasan yang sesuai daripada suhu tubuh, kurang dari 30 menit, kurang lebih 13 menit pada studi yang ada. Terus pelepasan obat cenderung lambat, terutama untuk obat lipofilik, karena afinitas tinggi terhadap basis, cocok untuk efek lokal. Terus yang kedua itu basis air, contoh gelatin, tergliserinasi, dan PEG atau polyethylene glycol. Gelatin tergliserinasi itu pelepasan lebih lambat bersifat higroskopis. PEG terus dia berbagai BM, cair itu dari PEG 300 sampai 600, padatnya PEG 1000 sampai 8000. Tidak meleleh tetapi larut dalam cairan tubuh lebih dari 60 menit. Pelepasan obat lebih cepat, terutama untuk obat hidrofilik. Konsistensi dapat diatur dengan kombinasi PEG. Next.